Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi polisi menahan sopir bus PO Cahaya pasca kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapyak Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Bus tersebut dikemudikan oleh sopir cadangan. Polisi menahan sopir bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Kecelakaan tersebut menewaskan 16 penumpang dan 8 lainnya luka-luka. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo mengatakan berdasarkan pengecekan awal bus tersebut ternyata dikemudikan sopir cadangan. Sopir kini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, kepolisian juga melakukan tes urin terhadap sopir. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh narkoba atau zat terlarang lainnya. Menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan. Polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Namun petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP RS Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Andre Aprianto di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore, Andre. Hingga saat ini bagaimana situasi di sana? Apakah pihak keluarga masih terus berdatangan di posko antemortem? Selamat sore, David dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di pemulasaran jenazah RSUP Dr. Karyadi, tepatnya di samping posko DVI di DVI Polda Jateng, Bidokes Polda Jateng. Saat ini tim DVI Polda Jateng, Disaster Victim Identification Polda Jateng telah berhasil menuntaskan proses identifikasi ke 16 jenazah penumpang yang meninggal dunia di laka bus Trans Cahaya, tepatnya di Simpang Susun Krapyak Semarang, tol ABC dalam kota. Saat ini berangsur-angsur sejumlah keluarga korban berdatangan ke posko DVI Polda Jateng, tepatnya di pemulasaran jenazah, untuk melakukan penjemputan jenazah-jenazah untuk dibawa pulang ke rumah duka masing-masing yang berada di sekitar Semarang dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Davi. Baik, Andre, tadi keluarga korban datang ke sana untuk identifikasi terhadap jenazah yang mungkin kondisinya tidak bisa dikenali. Apa saja yang mereka bawa pada saat datang ke posko? Baik, jadi dapat kami informasikan bahwa memang ada beberapa ketidakcocokan dalam proses verifikasi identitas keluarga dan juga identitas jenazah. Untuk itu beberapa korban akan kembali ke pemulasaran jenazah atau DVI Polda Jateng di RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk membawa beberapa berkas lain, diantaranya identitas korban ataupun tanda-tanda identik yang masih dibawa di rumah atau di keluarga korban. Jadi saat ini juga dapat kami tunjukkan bahwa sejumlah mobil ambulan sudah mulai meninggalkan pemulasaran jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menuju ke beberapa rumah duka. Jadi ada berapa ambulans yang siap berangkat di tempat Anda saat ini? Saat ini ada 4 peti jenazah berada di mobil jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang dan juga beberapa RSUP atau RSJD Provinsi Jawa Tengah untuk dibawa ke rumah duka masing-masing.
Sejak tadi siang proses identifikasi identitas jenazah korban yang sudah dituntaskan tim Disaster Victim Identification Polda Jateng. Saat itu langsung dilanjutkan dengan penjemputan beberapa jenazah oleh keluarga korban yang memang sudah menunggu di posko yang telah didirikan tim DVI Polda Jateng guna memberikan informasi dan pelayanan kepada keluarga korban saat proses identifikasi masih berjalan tadi. Davi. Baik, Andre, apa Anda mendapatkan informasi ke mana saja jenazah ini akan dibawa dari RSUP Dr. Karyadi sore ini? Baik, Davi, ada beberapa informasi yang kami dapatkan, diantaranya yang pertama akan dibawa ke Sleman, yaitu satu keluarga atas nama Endah dan juga anaknya atas nama Mutia Citra. Keduanya berada di dalam bus Citra Trans yang mengalami kecelakaan pada dini hari tadi. Sebenarnya mereka berangkat dari Bogor menuju ke Sleman, berangkat bertiga, yaitu dengan ayahnya, namun sang ayah saat ini masih menjalani proses perawatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan masih selamat. Saat ini beberapa mobil jenazah juga diberangkatkan ke beberapa kabupaten kota seperti di Boyolali, Sleman, dan beberapa kabupaten kota lain untuk menuju ke rumah duka masing-masing. Saat ini juga masih terlihat beberapa keluarga korban yang masih akan mengiring jenazah ataupun mobil ambulan yang akan menuju ke rumah duka. Davi. Baik, terima kasih Andre Aprianto melaporkan langsung dari RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, tim DVI Polda Jawa Tengah dan RSUP Rumah Sakit Karyadi Semarang membuka posko antemortem untuk mencocokkan identifikasi korban dengan pihak keluarga. Hingga Senin sore, keluarga penumpang meninggal dunia datang untuk memastikan identitas. Proses identifikasi kepada korban penumpang bus Cahaya Trans terus dilakukan. Petugas mengalami kesulitan akibat kondisi korban meninggal yang mengalami luka parah khususnya di area kepala. Untuk itu, tim DVI Polda Jawa Tengah membuka posko antemortem di RSUP Dr. Karyadi. Pihak keluarga yang datang diminta untuk mencocokkan kondisi jenazah dengan identitas. Sementara itu, pihak Jasara Harja yang datang memastikan para korban akan mendapatkan santunan. Untuk korban meninggal akan diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah, sedangkan korban luka akan mendapatkan 20 juta rupiah. Berkomitmen membantu pemulangan seluruh jenazah ke tempat kediaman masing-masing, ya. Alhamdulillah. Dan kami tim dari Jasara Harja akan membantu hingga mereka berangkat, ya, dari sini. Kalau untuk keterjaminan para korban sendiri, kami sudah memberikan garansi letter ke rumah sakit. Jadi kami sudah memberikan jaminan untuk pengobatannya. Ya. Sementara itu, korban yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan juga mendapat atensi dari Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, bus PO Trans Cahaya yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta melaju kencang melintasi tikungan di ruas Simpang Susun exit tol Krapyak. Sebelum terbalik, bus tersebut menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian. Kecelakaan bus yang menewaskan 16 orang ini terjadi di ruas Simpang Susun exit tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi pada pukul 00.30 dini hari saat bus yang berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta itu melaju kencang melintasi tikungan di ruas tol tersebut. Sebelum terbalik, bus tersebut menabrak pembatas jalan di lokasi kejadian.
Akibatnya, 16 penumpang bus tewas dari total 34 penumpang yang diangkut oleh bus milik PO Cahaya ini. Petugas yang tiba di lokasi segera mengevakuasi korban ke 3 rumah sakit, yaitu RSUP Dr. Karyadi, RS Columbia Asia, dan RS Tugu Semarang. Hingga kini petugas menyelidiki penyebab kecelakaan ini terjadi. Diduga sopir bus kehilangan kendali lantaran melaju di tikungan dengan kecepatan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yuliandi. Selamat sore Pak Yuliandi. Ya, saya Yunaldi ya. Selamat sore. Baik. FTV. Baik Pak Yunaldi, bisa dijelaskan Pak dari pemeriksaan sementara apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini terjadi? Dugaan awalnya seperti apa Pak? Ya, jadi kita intensif maraton dari kejadian tadi pagi ya, ini hari evakuasi korban dulu, terus yang tim kita bagi-bagi ya, ada yang tim yang di rumah sakit, terus kita bikin posko di rumah sakit Karyadi. Ini sudah 9 yang dibawa oleh keluarga, kita kawal, kita tar ke rumah duka di daerah Klaten dan sebagainya. Terus masih ada yang di rumah sakit, kita ada posko di situ. Terus masih ada yang dirawat di rumah sakit Tugu Rejo, Columbia maupun di rumah sakit Elizabeth. Di TKP kita ini maraton juga, kita juga dibantu dari di Lantas maupun dari Korlantas. Saat ini kami juga berada di seputaran TKP di tol. Dari keterangan saksi memang kita perdalam, memang supir itu dia dari Batang, dia gantian ya. Dari Batang, yang supir tadi dari Bogor terus ganti di Batang dan nah ini ya kita masih mendalamin ya, jadi kemungkinan besar ya memang supirnya nanti kita naikkan penyidikan. Baik. Hingga saat ini sudah berapa orang yang dimintai keterangan Pak? Ya, dari keterangan yang ada di penumpangnya sudah kita minta di situ, termasuk juga kita perdalam juga bagaimana kendaraannya, kami juga minta bantuan perhubungan ya, terus juga pihak-pihak lain yang bisa melihat langsung. Ini yang ya, insya Allah lah kita naikkan penyidikan dan jadi tersangka. Oke. Pak, informasi yang kami dapatkan ada indikasi bus melaju dengan kecepatan tinggi Pak di lokasi kejadian. Apakah tanda-tanda ini juga terlihat Pak dari olah TKP? Ya, jadi gini, dia kan bayar di Kalikangkung, terus habis itu dia sempat berhenti sebentar, kencing di pinggir tol, terus dia akuan dia memang dia di jalan lurus itu ya sedikit memang kencang ya, terus itu kan tikungan ya, kan dia sudah memperlambat. Tikungan mau susun itu kan juga harus hati-hati ya. Dia diduga dia tidak bisa mengendalikan kendaraan, terus dia nabrak tembok yang ada di samping tol itu. Oke, tapi dari pemeriksaan sementara rem truk tersebut, rem bus tersebut berfungsi Pak ya? Ya, ini kita masih ini ya, kan ahli itu yang ini. Itu kan materi penyidikan ya. Tapi yang jelas ini tur ya, sebang ini tur ditangkap dan juga tersangka. Kelapa supir dulu. Ya. Baik, Pak, hingga saat ini korban yang mengalami luka masih mendapatkan perawatan di berapa tempat Pak? Ya, jadi di rumah sakit Tugu tadi ada 8 ya, tapi sudah ada 3 yang pulang karena sudah dijemput oleh keluarga. Terus di rumah sakit Columbia tadi ada 6, terus di Elizabeth ada 3 tapi tinggal 1 ya. Jadi ini mudah-mudahan
yang luka-luka ringan ini segera diberikan kesembuhan. Kita juga tempatkan anggota di setiap rumah sakit. Ada yang butuh informasi, kita bantu masyarakat. Para korban ini terutama keluarga ya. Baik. Terima kasih AKBP Yunaldi, Kasat Lantas Polrestabes Semarang sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak, sehat selalu. Semoga prosesnya lancar ke depannya, kita pantau bersama. Terima kasih Pak. Ya, sore. Tim DVI Bidokes Polda Jawa Tengah telah selesai melakukan proses identifikasi 16 jenazah penumpang bus PO Trans Cahaya. Jenazah para korban tersebut dibawa pulang oleh keluarga untuk dimakamkan. Hingga siang tadi ada 4 jenazah korban yang sudah dijemput pihak keluarga dari RSUP Karyadi. Dari 16 jenazah, 1 jenazah berada di Rumah Sakit Adiatma Tugu Semarang. Dari keempat jenazah yang sudah dijemput keluarga diantaranya Sihono menuju Klaten, Ngatiem menuju Boyolali, Aris Munandar menuju Boyolali, dan Sugimo asal Boyolali. Sementara 12 jenazah lain dalam proses penjemputan pihak keluarga. Seluruh jenazah korban direncanakan akan selesai dibawa pulang keluarga pada hari ini. Kita ke informasi lain pemirsa, sebuah minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya sopir terluka dan sempat mengakibatkan macet panjang ke arah Jakarta. Berat yang listrik. Mode berat yang listrik di T2. Sebuah minibus menabrak tiang lampu di ruas tol dekat Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta pagi tadi. Kecelakaan tunggal terjadi sekitar pukul 9:48 menit. Akibat kejadian ini, kemacetan panjang sempat terjadi ke arah Jakarta. Untuk mengurai kepadatan, petugas mengalihkan lalu lintas ke jalur Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, korban yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi gimana nih? Semuanya. Enggak, tolong pikirin dulu. Ada kecelakaan nih. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, wisatawan di Yogyakarta membludak. iNews Sore segera kembali.